Jadi ketika ada khobar yang terbentuk daripada susunan fi'il dan fa'il, itu dinamai dengan khobar jumlah fi'liyah. Yang asal mula daripada khobar jumlah fi'liyah itu adalah daripada khobar ghair mufrad masuk kepada kategori jumlah, jumlahnya itu jumlah fi'liyah. Fa'il itu adalah pelaku. Nah, sedangkan fi'il, nah, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, itu adalah pekerjaan. Nah, nanti untuk susunan fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul bih. Nah, secara singkat di sini ada maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu adalah pelengkap penderita atau yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Akan tetapi apabila ada khobar terbentuk bukan daripada kalimat isim, seperti koma ini kalimat fi'il, yang menjadi khobarnya itu bukan lafad komanya, akan tetapi jumlah daripada koma dan abuhunya, tegasna jumlah fi'liyah teh, fi'il dan fa'ilna. Tah fi'il jeung fa'ilna dihijikeun disebutna jumlah fi'liyah. Nah, nu jadi khobarna teh adalah jumlahna tina lafad koma jeung abuhu kakarek kedudukanna jadi khobar tina lafad zaid. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Sebelum kita lanjutkan video ini, di sini ada pemberitahuan kepada para pendengar setia channel Al-Qurtubi MZ bahwasanya alhamdulillah kita Risalatul Khat ala Rumuzil Lughatil Qurtubi MZ ini alhamdulillah sekarang udah ada cetakan yang menggunakan tulisan Latin. Nah, kemarin kan kita di sini cuma mencetak tulisan Arab saja seperti ini. Nah, sekarang alhamdulillah selain daripada tulisan Arab seperti ini, alhamdulillah sudah kami cetak kembali dengan menggunakan tulisan Latin. Mengingat dikarenakan banyak yang meminta supaya ditulisnya itu dengan tulisan Latin. Nah, karena mungkin sebagian daripada penggemar channel Al-Qurtubi MZ ini belum ada yang lancar membaca tulisan Arab Pegon. Nah, jadi perbedaannya seperti ini. Nah, ini untuk tulisan Arab dan ini untuk tulisan Latin seperti ini. Adapun untuk jumlah sama, yaitu 100 rumus lughah. Nah, dan untuk cetakan yang Latin ini di sini sudah disusun sesuai dengan susunan huruf abjad dari pertama huruf A sampai terakhir huruf Z. Dan begitu juga untuk cetakan yang tulisan Arab di sini sama, diawali dengan tulisan huruf alif atau hamzah sampai dengan huruf yang terakhir. Kepada hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah yang membutuhkan rumus lughah Risalatul Khat ini yang cetakan tulisan Latin, bisa menghubungi nomor yang sudah dicantumkan di dalam deskripsi video ini. Mana bukti tidak terbentuk daripada khobar jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kita lihat maknanya. Qaimun kang ngadeg. Jadi qaimun itu sesudah makna iku. Nah, di sini tidak ada makna utawi lagi. Gitu. Jadi untuk membedakan antara khobar jumlah dan khobar bukan jumlah, atau khobar ghair mufrad dan khobar mufrad daripada jumlah ismiyah. Nah, kita lihat saja setelah ikunya itu ada utawi lagi gak? Kalau enggak ada utawi berarti bukan khobar jumlah ismiyah. Itu secara singkat. Namun untuk pembahasan secara detail perbedaan antara khobar mufrad dan khobar ghair mufrad, atau khobar ghair mufrad syibah jumlah dan khobar ghair mufrad jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau fi'liyah, itu membutuhkan waktu yang tidak akan cukup 1, 2, 3, 4, bahkan sampai 5 jam kita belum tuntas membahas masalah khobar mufrad dan khobar ghair mufrad, hadirin kaum muslimin. Namun pada kesempatan dan pada video kali ini di sini kita membahas secara singkat saja. Jadi mudah-mudahan meskipun singkat ini dapat dimengerti atau dapat dipahami, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya buat kita semua yang melihat dan mendengar pada video kali ini. Ya Allah. Hadirin kaum muslimin wa muslimat rahimahumullah. Kita lanjutkan kepada rahasia yang nomor 5 yang terkandung di dalam rumus iku adalah khobar jumlah fi'liyah. Untuk contoh di sini ada kata Zaidun koma abuhu. Untuk makna Zaidun utawi ki Zaid. Nah, iku koma maknane kang ngadeg sopo abuhu. Nah, ramane ya ki Zaid. Nah, lafad Zaidun koma abuhu, mana yang menjadi khobar? Yang menjadi khobar adalah koma abuhu. Nah, hadirin kaum muslimin, ini koma abuhu kedudukannya sebagai khobar. Khobar apa? Khobar mubtada. Kenapa kok khobar mubtada? Karena diawalinya itu dengan mubtada. Tidak diawali dengan ina, tidak diawali dengan kana, atau tidak diawali dengan
akhwat-akhwatnya kana, dan tidak diawali dengan akhwat-akhwatnya ina. Ini diawali dengan zaidun. Zaidun kedudukannya sebagai mubtada. Maka koma abuhu itu adalah khobar mubtada. Nah, hadirin kaum muslimin, yang akan menjadi pembahasannya itu adalah khobarnya. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah khobar jumlah fi'liyah. Nah, berarti ini koma abuhu. Nah, koma abuhu ini adalah khobarnya itu khobar jumlah fi'liyah. Kenapa kok khobar jumlah fi'liyah? Karena koma abuhu ini adalah susunan daripada fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Ini koma. Abuhu fa'il daripada lafad koma. Sedangkan tadi, nah, di dalam satu lembar ini, apabila ada suatu kalimah, nah, yang tersusun daripada fi'il dan fa'il, maka disebutnya itu adalah jumlah fi'liyah. Nah, jadi ketika ada khobar yang terbentuk daripada susunan fi'il dan fa'il, itu dinamai dengan khobar jumlah fi'liyah. Yang asal mula daripada khobar jumlah fi'liyah itu adalah daripada khobar ghair mufrad masuk kepada kategori jumlah, jumlahnya itu jumlah fi'liyah. Kenapa lafad zaidun koma abuhu ini masuk kepada khobar jumlah fi'liyah? Karena koma abuhu yang berkedudukan sebagai khobar adalah terbentuk daripada susunan fi'il dan fa'il. Nah, kita pindah ke sini. Nah, contohnya tadi kan koma abuhu. Nah, koma abuhu. Nah, maaf, zaidun koma abuhu. Nah, zaidun koma abuhu. Jadi untuk maknanya itu adalah zaidun ari ki zaid, tah eta koma geus nangtung. Saha nu geus nangtung teh? Abuhu, bapana eta ki zaid. Jadi yang berdiri itu bukan zaidnya, tapi yang berdiri itu adalah ayah daripada zaid. Nah, hadirin kaum muslimin, yang menjadi contoh jumlah fi'liyah itu adalah lafad koma abuhu. Kenapa kok koma abuhu masuk kepada jumlah fi'liyah, tidak masuk kepada jumlah ismiyah? Hadirin kaum muslimin, kita perhatikan, ini koma. Kalau ditanya, ini koma kalimah apa? Kalimah fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi, ya benar. Fi'ilnya itu adalah fi'il madhi. Ini abuhu kalimah apa? Kalimah isim, ya. Nah, kalimah isim ini yang nyatanya itu lafad abuhu, kedudukannya sebagai fa'il daripada lafad koma. Jadi fa'il itu adalah pelaku. Nah, fi'il itu adalah pekerjaan. Sedangkan fa'il itu adalah pelaku daripada pekerjaan tersebut. Jadi koma artinya itu berdiri. Siapa yang berdiri? Abuhu. Jadi yang melaksanakan pekerjaan berdiri itu adalah ayahnya ki zaid. Jadi ayahnya itu disebut dengan fa'il. Jadi fa'il itu artinya ini adalah pelaku. Fa'il itu adalah pelaku. Nah, sedangkan fi'il, nah, baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, itu adalah pekerjaan. Nah, nanti untuk susunan fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ul bih. Nah, secara singkat di sini ada maf'ul bih. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu adalah pelengkap penderita atau yang dikenai pekerjaan. Nah, jadi nanti untuk susunan fi'il itu adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Tapi sebagian fi'il ada yang tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, nanti untuk pembahasan fi'il insya Allah kalau ada umur kita bahas secara detail tentang fi'il. Nanti fi'il itu kan ada muta'adi, ada fi'il yang lazim. Apa perbedaan muta'adi dan perbedaan lazim? Insya Allah nanti akan bahas kepada video yang insya Allah video yang keberapa. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang kepada kita dan memberikan kesempatan dan memberikan waktu pula untuk sama-sama membahas tentang apa itu fi'il muta'adi dan apa itu fi'il lazim. Yang jelas hadirin kaum muslimin, pada redaksi contoh zaidun koma abuhu ini adalah yang menjadi bahasan pokok kita kali ini adalah koma abuhunya. Yaitu kita kasih makna dengan iku.
Kenapa dikasih makna dengan iku? Karena koma abuhu ini adalah merupakan khobar yang terbentuk daripada jumlah fi'liyah. Hadirin kaum muslimin, contoh yang selanjutnya. Di sini ada lafaz Zaidun yadhhabu ilal madrasati. Zaidun utawi ki Zaid. Nah, iku yadhhabu. Nah, lumaku sopo Zaid ilal madrasati maring madrasah. Mana yang menjadi khobarnya? Lafaz yadhhabu. Ini yadhhabu kalimah apa? Yadhhabu kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa kok fi'il mudhari? Karena di sini ada huruf mudhara'ah. Jadi setiap kalimah fi'il yang diawali dengan huruf mudhara'ah, dengan catatan huruf mudhara'ahnya itu masyhur maknanya. Apa itu masyhur maknanya? Upami alif tuduh kana mutakalim wahdah, nun tuduh kana mutakalim ma'al ghair, ya jeung ta ya kana ghaib, ta kana mukhatab, mangka disebut nate pasti fi'il nate fi'il mudhari. Beda deui sinarang ayeuna harap alif nun ya ta anu dikenal dengan huruf mudhara'ah tapi henteu masyhur maknana, eta mah lain kana fi'il mudhari, balik deui kana fi'il madhi, sapertos hamzahna atanapi alifna anu aya dina lafaz akroma. Eta akroma bukan masuk fi'il mudhari. Kenapa? Karena alifnya itu bukan tuduh kepada makna mutakalim wahdah, tapi lafaz akroma masuknya kepada fi'il madhi. Itu secara singkat. Jadi yang menjadi contoh adalah yadhhabu ilal madrasati. Ini lafaz yadhhabu ilal madrasati kedudukannya sebagai khobar mubtada yang terbentuk daripada jumlah fi'liyah. Kenapa terbentuk daripada jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan fi'il. Mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya domir mustatir. Takdirna huwa balik kena lafaz Zaid. Hadirin kaum muslimin, kesimpulan daripada khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah, hakikatna yang menjadi khobar terutama di dalam lafaz koma abuhu ini bukan lafaz koma abuhunya, tetapi jumlah daripada koma dan abuhu yang menjadi khobarnya. Kenapa? Karena khobar itu sudah dipatok ketentuannya bahwa khobar itu adalah huwal ismul marfu'u al musnadu ilaih. Jadi khobar itu harus terbentuk daripada isim. Akan tetapi apabila ada khobar terbentuk bukan daripada kalimat isim, seperti koma ini kalimat fi'il, yang menjadi khobarnya itu bukan lafaz komanya, akan tetapi jumlah daripada koma dan abuhunya, tegasna jumlah fi'liyah ya, fi'il dan fa'ilna. Tah fi'il jeung fa'ilna dihijikeun disebutna jumlah fi'liyah. Nah, nu jadi khobarna teh adalah jumlahna tina lafaz koma jeung abuhu kakarek kedudukanna jadi khobar tina lafaz Zaidun. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, nampaknya untuk video kali ini dicukupkan sakitu wae. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo jisim kuring, umumna kanggo urang sadaya anu ngupingkeun sareng ningal oge nonton kana ieu video. Insyaallah untuk video selanjutnya kita akan membahas rumus yang nomor 3, yaitu rumus iku tetap. Sundana eta tetap, Indonesianya itu tetap atau tetap. Nah, cara menulisnya insya Allah akan kita bahas bersama-sama, dan rahasia atau kata kunci akan kita bahas bersama-sama. Begitu juga pengaplikasian pada contoh insya Allah akan kita bahas bersama-sama pada video berikutnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.